Halo semuanya, saya sekarang lagi pengen berbagi pengalaman saya pakai ZV-1 Sony udah lebih dari 1 bulan. Apa aja sih kekerenan dan kekurangannya? Nah, yang paling saya sadarin kekerenannya pasti yang kita bisa mobile, makin produktif. Pokoknya apa-apa tinggal langsung buka monitor LCD-nya, langsung ngevlog gitu. Sesimpel itu gitu. Nah, tetapi ada juga beberapa hal yang saya temuin waktu saya sudah mencobanya. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin rencananya mau beli Sony ZV-1. Yang pertama, yang paling krusial itu adalah karena dia bodinya simple, dia bodinya kecil, jadi kita bisa bawa kemana-mana dan tidak mengintimidasi orang lain kalau kita ngevlog. Konsekuensinya adalah baterainya juga kecil. Nah, ini baterainya. Baterainya ini saya harus beli 3. Jadi ketika kita beli Sony ZV-1 kita dapat 1 baterai, maka saya beli baterai lain yang third party aja yang murah meriah, beli 2 langsung sama charger, karena charger itu nggak dapat waktu beli Sony ZV-1. Kalau pengalaman saya sih ya, 1 baterai ini itu tahan sekitar 1 sampai 2 jam kamu ngevlog, yang mana itu bakal ribet banget kan kalau kita ngevlognya keluar-keluar gitu ya, ke luar kantor ya, mau numpang ngecas dulu dong berarti. Makanya jadi kita siapin aja deh 3 baterai, jadi aman. Yang kedua, jadi nih teman-teman, waktu saya beli lensanya itu, coba saya lihat ini. Ini saya bacain ya, saya bacain. Nah, lensanya itu bukaannya adalah 1,8 sampai 2,8. Jadi yang bokeh-bokeh banget itu adanya di lensa awal, seperti lensa 9,4 ya. Yang kalau di kita hitung-hitung itu sama dengan lensa 24 mili gitu ya. Jadi cuma di lensa 24 mili aja nih yang bokehnya sampai bagus gitu. Sementara kalau saya zoom, nah dia udah mulai jadi 2,8 semuanya. Jadi cuma didapetin 1,8 bukaan lensanya hanya di focal length pertama doang. Jadi kalau kamu udah di zoom dikit aja itu udah berubah jadi 2,8. Yang mana untuk sensornya sendiri itu jadinya nggak bokeh-bokeh amat gitu. Nah jadi tapi it's okay, karena kalau ngevlog kan yang penting kontennya ya. Tapi buat kamu-kamu yang pengen bokeh-bokeh gitu, nah maka Sony ZV-1 belum tentu jadi teman yang cocok buat kamu. Kamu bisa beli Sony ZV-E10. Jadi kamu bisa menggunakan lensa lain yang lensa prime-nya Sony gitu ya. Kalau ini ternyata tidak ya. Jadi 1,8 diafragmanya hanya di awal focal length. Setelah itu dia akan berubah menjadi 2,8. Nah, yang terakhir yang juga jadi yang paling saya notice juga terakhir adalah kalau namanya ngevlog itu udah pasti deh saya jarang di meja kayak gini gitu ya. Biasanya saya tuh main-main keluar, jalan sambil jalan ngevlognya. Yang mana butuh banget stabilisasi yang keren. Nah teman-teman, mode untuk stabilisasinya ada yang standar yang udah oke banget. Tapi kalau teman-teman emang ngevlognya sambil jalan-jalan, sambil memang ada medannya itu kurang bagus gitu ya, kurang mulus gitu, teman-teman bisa mengubah jadi mode X gitu ya, AC. Sayangnya cropnya jadi sangat-sangat banyak gitu, jadi itu cukup berpengaruh untuk kamu-kamu yang lagi ngevlog karena bakal padat banget framenya gitu. Nah gitu teman-teman, pengalaman saya mencoba Sony ZV-1 dalam 1 bulan terakhir. Semoga bisa jadi pertimbangan kamu ya, mau beli atau enggak. Tapi menurut saya ini bikin saya makin produktif dalam bikin konten. Teman-teman bisa makin banyak nih bikin konten karena dia gampang, mudah dibawa-bawa. Nah teman-teman, saya sering banget nge-share tentang dunia konten kreator kayak gini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh di subscribe channelnya ya. Bikin saya makin semangat terus bikin konten buat kamu-kamu semua. Oke, dah.